Pada zaman Mesir kuno, seorang Fir'aun mengamati sungai Nil yang legendaris dari istananya, berusaha menghilangkan pengaruh mimpi yang dialaminya. Cemas, khawatir, gelisah. Penyebab kekhawatirannya adalah karena seorang ahli nujum dari kerajaannya yang meramalkan akan lahir seorang bayi lelaki dari bangsa Bani Israel, suatu hari yang akan mengakhiri kekuasaannya. Siapa? Bagaimana? Siapa yang berani menantang kekuasaannya yang membuat musuh-musuhnya gemetar? Fir'aun perintahkan tentaranya, yang kemudian mengeluarkan perintah yang tercatat dalam sejarah. Ketuk semua pintu. Cari di setiap rumah. Temukan mereka yang baru saja melahirkan bayi laki-laki. Bunuh bayi-bayi itu di tempat. Perintahku mutlak. Fir'aun yang memberikan perintah brutal semacam itu dengan kemungkinan besar adalah penguasa paling kejam dalam sejarah. Penguasa tirani Mesir dikuasai kesombongan luar biasa, bahkan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian menyeluruh, menyelesaikan penulisan naskah skenario, pengisi suara dan pengeditan video. Kami adalah channel YouTube bebas iklan. Kami adalah sebuah tim sukarelawan berdedikasi yang berjuang untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung usaha kami dalam menyebarkan kebenaran, silakan subscribe channel YouTube kami dan menjadi bagian dari usaha bersama. Gelar Fir'aun Raja Mesir kuno punya pengaruh besar dan diyakini sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Lalu, mengapa Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan? Fir'aun menyatakan, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku." Surat Al-Qasas ayat 38. Fir'aun disebutkan sebanyak 74 kali dalam Al-Quran. Sebagian besar menerangkan kekejaman dan kesombongannya. Didukung oleh para pelayannya yang setia dan berbakti, Fir'aun menguasai seluruh negeri. Seiring dengan makmurnya Mesir, kekuasaannya semakin bertambah setiap harinya. Dia berkuasa tanpa ada yang menentang. Dia membuat keputusan sesuka hati. Semakin menambah kesombongannya. Sesuai budaya yang populer di Mesir kuno, yakni menerima Fir'aun sebagai Tuhan dan berdoa menyebut namanya di semua kuil di kerajaannya, semakin menambah keyakinannya yang sesat. Fir'aun hidup bahagia, menyiksa orang, tidak sadar apa yang akan terjadi. Segera, Allah akan memberikan penghakiman, pelajaran bagi seluruh umat manusia. Namun sebelum kita bahas penghakimannya, mari kita terlebih dahulu perhatikan Mesir kuno. Sungai Nil, salah satu sungai terpanjang di dunia, yang terkenal dengan alirannya sepanjang tahun. Bahkan selama musim panas, menumbuhkan reputasinya sebagai sumber kesuburan dan rezeki yang melimpah. Air sungai Nil menyuburkan tanah yang tandus, membuat tanaman tumbuh subur di muara sungai, dan membuat Mesir menjadi makmur. Kota-kota dan pelabuhan berkembang, memfasilitasi perdagangan, meningkatkan kekayaan negara. Sementara, Fir'aun tinggal di istananya. Penduduknya, terutama kaum budak, bekerja siang malam menjaga roda perekonomian. Para budak bertugas sebagai buruh kasar, termasuk pembuatan perkebunan yang marak pada masa itu. Nabi Yusuf pernah menjabat sebagai menteri Mesir, menyebarkan agama Islam. Namun setelah beliau meninggal, masyarakat Mesir kembali ke keyakinan kunonya. Terdorong oleh keinginan balas dendam, masyarakat Mesir memperbudak keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya, Bani Israel. Di tengah-tengah penderitaan para budak, Fir'aun dikelilingi penasihatnya yang membantunya mengurus kekuasaannya. Salah satu penasihat itu, Karun, yang punya harta melimpah seperti disebutkan di Al-Quran. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Surat Al-Qasas ayat 76. Sementara Al-Quran menerangkan pada kita harta Karun yang berlimpah, juga mengisahkan kesombongannya di hadapan kaumnya, dan pada akhirnya kehancuran bersama hartanya. Penasihat Fir'aun yang berpengaruh lainnya adalah Haman, seorang yang berkedudukan tinggi, mengawasi banyak tambang sebagai menteri.
Namun sama seperti Qarun, Haman juga melenceng dari jalan yang benar karena keinginannya. Sekarang mari kita bahas mimpi Fir'aun dan awal mula perubahan besar. Fir'aun bermimpi, seorang bayi lelaki dari Bani Israel yang lahir malam itu akan bangkit dan menggulingkan tahtanya. Setelah mengartikan mimpi itu, Fir'aun perintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam itu. Salah satu bayi yang lahir malam itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Tentara Fir'aun mengunjungi semua rumah, mengeksekusi semua anak laki-laki. Ibu Nabi Musa mendengar berita mengerikan ini. Menghadapi pembunuh kejam yang ingin merenggut putranya, apa yang bisa dia lakukan? Satu hal yang bisa dia lakukan, yakni memohon dan berdoa pada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan putranya. Doanya yang tulus menggetarkan surga. Di saat-saat kritis itu, Allah memberinya ilham dan berfirman, "Susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu." Surat Al-Qasas ayat 7. Ibu Nabi Musa merasa lega setelah menerima ilham. Dia menyusui putranya dan memeluknya. Namun kedamaian itu segera berakhir saat para tentara mendekati rumahnya. Rasa takut itu muncul kembali. Tanpa pilihan lagi, dia membawa putranya ke sungai Nil. Langkah kaki tentara semakin dekat. Dia merasa tidak berdaya. Sebuah keputusan yang memilukan. Membiarkan putranya hanyut di sungai atau menyaksikan para tentara membunuh putranya di hadapannya. Saat tentara semakin mendekat, dia yakin pada Allah dan meletakkan bayinya di wadah dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dia tetap bertahan, ingin mencegat para tentara dan melindungi putranya. Saudari Nabi Musa diam-diam mengikuti wadah yang hanyut itu, mengawasi saudara laki-lakinya yang masih bayi. Wadah itu akhirnya sampai di istana Fir'aun. Asia, istri Fir'aun, melihat ada wadah di sungai saat dia berjalan menyusuri sungai. Dia terkejut saat membukanya dan menemukan seorang bayi lugu dan tanpa dosa. Hatinya terharu melihatnya. Dia langsung menemui Fir'aun, menyatakan rasa sayangnya pada bayi itu dan meminta agar dia tidak disakiti. Setelah melihat bayi itu dikeluarkan dari wadah, istri Fir'aun bicara padanya. "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Surat Al-Qasas ayat 9. Setelah Fir'aun setuju, Musa mulai tinggal di istana. Tidak menyadari ini terjadi, ibu Musa mengalami perasaan yang campur aduk. Dia merasa lega mengetahui perintah Allah menjadikan bayinya di istana Fir'aun, meskipun dia memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki. Dia tetap merasa cemas. Hingga suatu hari terdengar kabar, istana sedang mencari ibu susu untuk bayi yang sudah menolak ibu susu lainnya. Berharap bahwa bayi itu mungkin putranya, dia pergi ke istana dan melamar sebagai ibu susu. Secara mengejutkan, bayi itu mau, membuat istri Fir'aun agak terkejut. Tentu saja, dia tidak tahu jika dia ibu kandung Musa. Sehingga, Musa tumbuh di istana dengan dirawat oleh ibunya. Saat tumbuh dewasa, Musa menunjukkan sikap terpercaya dan jujur, memberikan pengaruh positif pada orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, Allah mengamanahkan dia sebagai seorang rasul menghadapi Fir'aun, penguasa sombong yang mengaku sebagai Tuhan dan mengajak dia mengakui Tuhan semesta alam. Tugas ini penuh dengan bahaya. Mungkin bisa membuat Musa kehilangan nyawa. Tapi menuruti perintah Allah itu mutlak baginya. Ditemani oleh saudaranya, Harun, Musa menghadapi Fir'aun yang kemudian meminta diperlihatkan keajaiban. Kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu.
maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya, yang kemudian berubah menjadi ular besar. Menganggapnya sebagai sihir, Fir'aun memanggil para penyihirnya dan menyuruh mereka untuk menghancurkan sihir Musa. Para penyihir menunjukkan sihir mereka, membuat tali dan ranting terlihat seperti ular di tanah. Tapi, tongkat Nabi Musa menelannya dan menghancurkan ilusi mereka. Para penyihir menyadari tindakan Musa bukanlah tipuan, karena tidak ada manusia yang bisa melakukannya, kecuali tanda-tanda ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan terhadapnya. Walaupun melihat langsung kebenarannya, Fir'aun tetap tidak percaya. Dia tidak suka keyakinan para penyihir terhadap Musa dan mengeksekusi mereka. Sebagai balasannya, Allah menghukum Fir'aun dan penduduknya dengan kekeringan dan penyakit bertahun-tahun karena menolak Rasul-Nya. Mereka dilanda banjir bandang, serbuan belalang, serangan hama dan wabah katak. Namun mereka tidak belajar atau berubah dari semua penderitaan ini. Allah perintahkan Musa membawa pengikutnya keluar dari Mesir, memulai perjalanan berbahaya antara hidup dan mati. Setelah mengetahui keberangkatan Nabi Musa dan Bani Israel, Fir'aun mengirim tentaranya untuk membantai mereka. Dia tiba di rombongan Nabi Musa di pantai Laut Merah, mengepung mereka dari semua arah. Di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang kejam. Sementara di hadapan mereka, Laut Merah membentang luas. Di masa kritis ini, Nabi Musa berdoa pada Allah, dan Allah mengabulkan doanya. Setelah semua pilihan habis, doanya yang tulus diterima. Allah yang Maha Penolong perintahkan Musa memukul laut dengan tongkatnya. Secara ajaib, saat Musa memukul air, Laut Merah terbelah, membuat jalur melalui air yang terbelah. Menyaksikan mukjizat ini, para Bani Israel mengikuti Musa menyeberang ke sisi lain laut melalui jalur kering yang terbuka secara ajaib. Fir'aun dengan kesombongannya melihat keajaiban ini, tetap perintahkan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Saat Fir'aun dan tentaranya berada di tengah laut, Allah berikan perintah, dan air yang mengamuk menelan tentara yang kafir. Laut menelan Fir'aun dan tentaranya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Namun Allah menjawab, "Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Surat Yunus ayat 90 hingga 92. Gelombang besar menelan Fir'aun dan tentaranya, sehingga Allah melindungi mereka yang beriman dari kejahatan mereka yang kafir. Setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya ditemukan dan diawetkan menjadi mumi. Namun kematiannya dicatat sebagai kematian alami dalam catatan istana. Warga Mesir terkenal suka menyembunyikan kekalahan mereka, tidak mencatat kekalahan yang teramat besar itu. Menariknya, Al-Quran mengungkapkan informasi ini di zaman ketika praktek pengawetan mumi dan ditemukannya makam-makam Fir'aun masih belum populer. Namun pada abad-abad berikutnya, yakni abad ke-18 dan ke-19, makam-makam ini ditemukan, dan jasad mumi para Fir'aun sekarang dipamerkan di museum. Kisah ini menjadi pengingat setiap individu punya kebebasan memilih dan menjalani hidupnya. Dan pada akhirnya,
meninggalkan dunia ini. Fir'aun mengingkari Allah, sang pencipta alam semesta, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akibat dari pilihannya ini, membuat dia berakhir tragis. Ada yang bilang, jiwa manusia seperti Fir'aun, dan hati mereka seperti Musa. Dalam diri setiap orang, ada pergulatan seperti Nabi Musa dan Fir'aun. Nafsu kita mendorong kita pada egois dan angkuh, seperti sifat Fir'aun. Benar? Jadi mari kita sinari hati kita dengan cahaya Al-Quran dan menjaganya agar tetap bersih. Sehingga kita bisa menang pada konflik dalam diri kita. Mari kita kembali pada Allah sebagai hamba, bukan kafir. Kekafiran Fir'aun bertahan hingga ajalnya. Dia hidup membangkang dan tidak taat pada Allah. Dan keimanannya di akhir hayatnya tidak diterima. Apa gunanya bilang aku percaya setelah semuanya ditunjukkan? Jika kita masih bisa menonton video ini, kita masih punya waktu bertobat, memperbaiki hidup kita, dan mohon ampun pada Allah. Kita tidak seburuk Fir'aun. Tapi ingat, Fir'aun dulunya juga bayi yang tidak berdosa. Namun dosa-dosanya menumpuk dan mengunci takdirnya. Semoga Allah membuka pintu hati kita sebelum ajal menjemput. Surat Al-A'raf ayat 103.